di Premier League 2 ini si Justin itu sudah bermain 11 kali total dan rata-rata jadi kapten. Betul. Dia mencetak 4 gol dan sudah mendapatkan 3 kartu kuning. Artinya Justin Hubner ini memang andalan ya di tim ini, di tim cadangan ini, tapi cadangannya Inggris, men. Gitu loh. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali kepada Don Ernesto alias Nestu. Ya, karena masih belum bersama Donzal, sekarang kita bahas lagi berdua soal kiprah-kiprah pemain Indonesia di luar negeri ini. Ini menarik sebenarnya, Is. Ini banyak sebenarnya hal yang perlu kita ketahui ya. Karena sebelum nanti kemarin kan sempat ada banyak hal yang katanya diaspora segala macam, tapi ternyata rapor-rapor mereka itu sebenarnya cukup bagus ya. Minimal setelah Piala Asia di luar it says semuanya cukup bagus sebenarnya, walaupun ada nanti kita juga akan bahas satu persatu, termasuk Rafael Struijk, termasuk kita nanti bahas gosip-gosipnya Liga Thailand. Tapi sebelum kita bahas mereka ini, tapi sudah dipastikan ya, ada 26 pemain yang bakal dibawa dalam TC ke Dubai nanti untuk timnas U23. Untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Yang jadi masalah memang kalau berdasarkan pernyataan dari ketua BTN Badan Tim Nasional tuh Pak Sumarji bilang kalau untuk klub-klub Liga 1 insya Allah aman lah untuk izin dilepas pemainnya untuk mengikuti TC, karena nih TC-nya ini dari 31 Maret sampai kalau gue nggak salah ya sampai jelang Piala Asia U23 itu kan. Piala Asia U23 kan mulai 15 April ya. Berarti mungkin sekitar tanggal 11 kali atau 10 April kali ya. Lebaran di luar negeri ya, pemain ini kayaknya. Cuma yang agak khawatir sebenarnya satu, kiper kita Hernando Ari. Oh iya, cedera ya. Dan kabarnya itu dia harus istirahat sampai sekitar 2 bulanan gitu. Ini karena itu kan dulu sempat di posisi yang sama kan. Itu doang sih sebenarnya yang agak worry sebenarnya. Karena memang di luar Hernando Ari kan di timnas kemarin kan Nadeo dan Sahrul kan kiper senior ya. Di bawahnya kan Riyandi, Adi Satrio. Iya, tapi kan secara jam terbang Hernando memang berbeda dengan untuk level internasional ya. Untuk senior ya. Dengan dua rekannya yang sesama U23 itu gapnya gak jauh gitu. Dan ini sebenarnya agak worry-nya itu sebenarnya gitu. Tapi yang pasti kita berharap yang pemain luar negeri ini dapat izin juga kan. Ya beberapa Pratama Arhan kan. Ya, terus Marcelino. Pratama Arhan itu tanggal 30 April aja. Udah main. Bukan, dia tuh kemungkinan bisa lawan Jesse Lingard. Jadi mereka itu sudah lagi panas-panasnya kompetisi. Ya, masih awal sih sebenarnya. Mulai kan mereka Maret tanggal 1. Ya itu udah pertandingan hampir ke 10 is. Oh iya. Jadi udah karena mereka lebih awal mulainya. Benar-benar, dan mereka cuma 12 tim. Betul. Cuma 12 tim Liga Korea itu. Jadi memang lebih awal karena mereka nggak mau lompat tahun gitu di Liga Korea ini. Jadi agak semoga ya ada kompensasi karena Korea juga lolos kan sebenarnya. Iya, benar-benar. Dan ini juga yang akan menjadi ya kita harapkan kayak Hubner, kemudian Ivar Henner, Rafael Struijk. Terus Jay Ijes pun masuk loh. Jay Ijes masuk. Usianya ya? Usianya masuk ya. Marcelino tentunya. Ya Marcelino pasti. Si Elkan. Nah ini pemain-pemain ini padahal pemain utama, terutama Jay Ijes kayaknya sulit ya. Jay Ijes ya. Elkan aja agak susah karena di timnya sekarang dia sudah jadi andalan. Ya walaupun gitu. Di Ligue 1 ya. Di Ligue 1, tapi kalau nanti kita akan bahas lebih detail karena sebenarnya secara nilai walaupun sempat kalah di pertandingan keduanya, tapi di antara 3 backnya dia paling bagus statistiknya gitu. Memang sih. Dan ya mudah-mudahan mereka bisa dapat kesempatan ataupun dilepas sama tim-timnya. Karena targetnya ya dari 8 besar dinaikin lagi MST jadi 4 besar gitu. Asal ada beberapa pemain yang dia minta itu bisa datang. 4 besar berarti lolos semifinal Olimpiade. Lolos Olimpiade Paris 2024. Kalau ini lolos berarti mengubur mimpi kita 76 yang final di Jakarta, yang Om Anjas Asmara yang itu penalti gagal. Ini sejarah ya, bukan ngomongin soal dia komentar kemarin ya, tapi salah satu yang penyebab kegagalan timnas Indonesia, Om Anjas, penaltinya gagal waktu itu di 76 di Senayan lawan Korea Utara. Lebih lengkapnya browsing aja. Ada di Google. Oke, kita lanjut sekarang bahas soal pemain-pemain yang ada di luar negeri. Sekarang kiprahnya Sandy Walsh. Sandy Walsh ini memang bersama Kevin Mechelen ini memang bisa dibilang salah satu pemain lini belakang yang menjadi andalan Kevin Mechelen dalam beberapa musim terakhir. Dan yang menarik adalah kan biasanya dia jadi bek kanan nih. Itu akhirnya dijadiin bek tengah setelah Piala Asia. Jangan-jangan pelatihnya nonton Piala Asia.
Karena pelatihnya ini di awal Piala Asia sempat berdoa gitu, berharap gitu. Pulang cepat loh pulang cepat gitu. Jadi ternyata tapi ternyata ketika balik di 2 pertandingan awal setelah pulang dari Piala Asia, dia itu selalu main penuh. Selalu main starter. Betul. Walaupun bermain 85 sama 68 menit lawan salah satunya Anderlecht. Nah, dia pertandingan terakhir di minggu kedua Februari justru dia masuk di SP tapi nggak main. Itu si Sandy Walsh ya. Tapi menariknya adalah yaitu tadi dia ditempatkan di back tengah. Iya benar. Dan ini agak-agak aneh ketika sebelumnya nggak pernah gitu. Iya benar. Jadi memang ada sebuah improvisasi taktik yang diterapkan oleh pelatihnya KV Mechelen untuk si Sandy Walsh, dan mudah-mudahan Sandy Walsh ini tetap konsisten dan tetap dalam performa terbaiknya sehingga nanti pada bulan Maret pas lawan Vietnam dia tetap bisa tampil bagus. Saya kok kalau melihat dia ya Sandy Walsh itu lebih stabil. Di luar dia cedera ya, karena dia memang agak rentan ya. Di luar cedera dia lebih stabil dibandingkan Jordi Amat mungkin, atau dibandingkan beberapa pemain yang diaspora yang lain gitu. Saya melihat itu sih dari Sandy Walsh, dan Sandy Walsh itu kan pemain yang bisa dikatakan agak-agak nggak laki. Stylish. Ngurusnya keluarga negara pertama. Tapi baru-barunya kan terakhir-terakhir jadi nggak secepat yang lain gitu loh, karena pas ketika bisa main cedera gitu loh. Jadi agak-agak kasihan sebenarnya. Tapi ketika dimainkan di Piala Asia, dia menurut saya salah satu the best di Indonesia waktu itu. Betul. Terus kita beralih ke Sen Patinama yang juga berkiprah di Belgia, KS Leuven. Dia ini 2 kali masuk DSP, 2 kali main sebagai pemain pengganti. Iya. Kayaknya sih Sen Patinama ini masih beradaptasi ya dengan KS Leuven. Dan KS Leuven sendiri posisinya itu di zona degradasi. Jadi di atas juru kunci gitu posisinya. Jadi sebenarnya dia memang didatangkan untuk memperkuat lini belakang. Nah ini sebenarnya kembali lagi ya netizen wah saya pindah klub nih, itu ada kayak gitu. Tapi menurut saya Sen Patinama memang pindah dari Norway ke Belgia. Ini memang secara kompetisi kan hampir mirip. Dan KS Leuven sendiri pernah dibela oleh Jordi Amat. Iya betul. Jadi menurut saya Sen ini salah satu yang diharapkan untuk menyelamatkan tim ini. Tapi memang sepertinya belum nyetel banget ya gitu. Walaupun di debutnya sempat dimainkan cuma 2 menit di pekan pertama di bulan Februari. Tapi menurut saya sih ada harapan untuk itu gitu loh. Iya. Dan terus kita beralih ke pemain muda kita, Marcelo Ferdinand, yang juga berkiprah di Belgia tapi di Challengers Pro League atau di kasta kedua Liga Belgia. Marcelo Ferdinand bersama KMSK Danes. Yang menarik adalah dia memang masih belum mendapatkan menit bermain yang cukup juga sih pada musim ini. 2 kali masuk DSP tapi baru 1 kali main sebagai pemain pengganti, itu pun singkat ya. Nggak terlalu banyak. Dan dalam pernyataan dia, padahal kemarin terakhir sebelum lawan Patron, kalau nggak salah klubnya, sebelum lawan Patron dia datang di jumpa pers tapi akhirnya nggak dimainin gitu. Kan biasanya kalau jumpa pers itu pemain starter lah paling nggak. Itu dia kalau main. Di PT Liga Indonesia didenda loh. Iya kan? Regulasinya kan gitu ya harusnya ya. Tapi gue nggak tahu kalau di sana kan mungkin berbeda juga. Tapi yang pasti Marcelo Ferdinand mengungkapkan bahwa sebenarnya dia terus beradaptasi, terus meningkatkan kondisi fisik, terutama masa ototnya dia nih. Berarti kan itu kelihatan nih, memang masa otot dia tuh kurang strength ya untuk ukuran di Eropa gitu loh. Tapi kalau ngelihat dari si Marcelino, memang waktu di Persebaya memang ya kecil lah secara kurus. Dia tinggi ya, tapi tinggi. Belum berisi. Iya, nggak berisi. Jadi menurut saya itu, dan dia juga mengakui bahwa si pelatihnya juga mengatakan perbaiki fisik kamu dulu. Jadi artinya memang di pandangan pelatih memang seperti itu. Tetapi meskipun di 2 pertandingan terakhir dua-duanya masuk di SP, 1 nggak main, di bawah dibandingkan dengan pemain Singapura yang sudah sangat fit sekarang sebenarnya, yang sempat main beberapa menit di waktu Marcelino di Piala Asia. Tapi sebenarnya Marcelino ini sudah di radar starter sebenarnya. Iya, betul. Tapi memang ya itu tadi kelemahannya fisiknya mungkin. Tapi memang kalau dilihat kemarin sempat ngobrol dilihat dari penampilannya seperti itu. Dan kemarin saya sempat ngobrol salah satu pemain Indonesia yang sekarang lagi trial di Tanjung Pagar di Liga Singapura. Dia mengatakan umur sedia, kelahiran 2004 ya, 2004 2005 lah, 2000, pokoknya si angkatan dia, di antara semuanya Marcelino yang paling berbakat. Si pemain bola ini ngakuin gitu. Nah, jadi dia memang bakat alam. Jadi kalau latihan semuanya, kata dia ya, latihan itu semuanya udah capek gitu. Misalnya sesi 2 jam gitu. 1 jam pertama udah capek. Dia baru panas di sesi jam kedua. Jadi kayak hampir kayak Samsul Arif. Jadi panas, memang bakat alamnya bagus dan anaknya memang
dan nggak pernah serius anaknya kan, kelihatan bercanda gitu-gitu. Nah tapi ketika main pergerakan segala macamnya dia keseimbangan cukup bagus gitu. Nah, tapi di Eropa memang standar fisiknya kan berbeda. Iya benar, nah itu yang akan harus diperjuangkan oleh Marcelo Ferdinand dan mudah-mudahan dia bisa bersaing ya dan nantinya bisa terus menjadi starter di KMS Kadens karena itu penting buat pemain muda seperti Marcelo untuk terus mendapatkan menit bermain di kompetisi yang kompetitif. Iya. Dan Eropa itu kan walaupun memang tidak sekaya kita yang jauh-jauh ya kotanya gitu, tapi di sana kan banyak eventnya kan, ada Piala Belgia, mungkin nanti ketika timnya main di Eropa. Kan ini kalau si timnya Marcelino kan punya kans untuk promosi kan? Iya, di peringkat kedua sekarang. Peringkat kedua sekarang bersaing. Nah, makanya lumayan excited juga sih gue menantikan KMS Kadens ini untuk bisa promosi dan Marcelino Ferdinand bisa main di kasta tertinggi. Ketemu udah tuh sama Sandy Walsh sama siapa namanya Sen Patinama. Oke, kita sekarang beralih dari Belgia ke Inggris. Ada Elkan Bagot bersama Bristol Rovers di League One, 2 kali masuk DSV, 2 kali main sebagai pengganti dan juga 1 kali dan juga menjadi starter ya. Jadi 1 kali main pengganti, 1 kali sebagai starter. Dan memang Elkan Bagot ini kalau yang gua baca dari pelatihnya sendiri Bristol ini memang sudah mengincar Elkan Bagot nih lama nih sebelum Piala Asia sebenarnya. Cuma karena terbentur Piala Asia akhirnya baru diumumin setelah Piala Asia ya kemarin dia akhirnya bergabung ke League One Bristol FC. Klub ini juga sedang berjuang untuk bisa terus bersaing agar bisa promosi ke divisi championship dan Elkan Bagot ini adalah dinilai sebagai salah satu pemain ataupun back muda potensial yang diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan dari Bristol. Jadi pertandingan terakhir mereka adalah di minggu lalu di tanggal 11 ya, tanggal 11 waktu Jaka Indonesia WIB itu dia kalah ya 1-2. Betul. Dia kalah dari Burton 1-2, tetapi di pertandingan ini nilai dia ini saya ngambil dari flashscore.com itu nilainya 7,2. Ratingnya 7,2. Jadi di antara 3 back yang dimainkan oleh pelatih Bristol Rovers ini dia paling tinggi. Artinya dia cukup bisa beradaptasi walaupun memang timnya kalah ya kebobolan, tapi menurut saya dia dengan rating yang cukup tinggi itu dibandingkan 2 dan 2 pemain lainnya itu ratingnya itu 6 awal gitu loh. Belum enggak sampai 6,5 gitu. Jadi menurut saya Elkan Bagot ini harapannya adalah terus berkembang karena kemarin di Piala Asia sebenarnya kasusnya itu hampir sama kayak Rafael Struijk. Dia masih terlalu muda untuk jadi andalan menurut saya gitu. Terlepas dia bule, darahnya Eropa segala macam, tapi secara usia memang di timnas senior belum layak untuk jadi tumpuan utama gitu loh. Beda dengan Sandy Walsh atau kalau pemain Indonesia Rizky Ridho gitu. Elkan masih seperti Rafael Struijk menurut saya sih seperti itu. Tapi Bristol ini semoga jadi tangga dia untuk lebih baik gitu loh. Karena di Ipswich kan memang dia bukan pemain utama. Gak pernah main di kompetisi, hanya di Piala Liga aja. Betul. Dan memang bahkan pelatih Bristol pun sempat merasa heran gitu, kok lebih banyak menit bermain dia di timnas Indonesia dibandingkan di Ipswich gitu loh. Ini agak sebuah antitesis ya sebenarnya ya. Ketika orang tuh kalau masuk ke timnas tuh biasanya menit bermain di klubnya tuh lebih banyak. Maksudnya dapat menit bermain yang banyak di klub baru dapat panggilan timnas. Nah, ini mungkin memang stok pemain juga yang sesuai standar TST ya akhirnya membuat Elkan Bagot tetap menjadi andalan dalam beberapa tahun terakhir di timnas senior. Dan memang Elkan ini adalah salah satu proyek jangka panjang ya ketika dia diminta untuk ataupun ditegaskan untuk memilih sebagai WNI karena dia bukan naturalisasi loh. Bukan proses naturalisasi loh. Dia memang sudah harus ada pas di waktu bisa milih antara mau Inggris ataupun Indonesia ini waktu itu. Penonton kita podcastnya juga harus tahu. Penonton dan pendengar kita juga harus tahu bahwa Elkan ini tidak naturalisasi. Betul. Elkan ini sebenarnya bisa juga memilih jadi orang Thailand. Betul. Bisa jadi Thailand, bisa jadi Inggris, bisa jadi Indonesia. Tetapi dia memilih Indonesia. Jadi kalau ngomong menaikkan bla 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 bla, ya urusan Elkan. Tapi buktinya Elkan ini layak untuk memperkuat timnas gitu. Menurut saya sih seperti itu. Benar. Dan kita beralih sekarang ke Justin Hubner yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim senior Wolverhampton lagi. Tapi dia memang adalah pilihan utama di tim U21 Wolverhampton. Dia kapten tim. Dan dia juga yang ikut kemarin 2 kali masuk DSP, 2 kali main starter dan turun penuh sebagai kapten di Premier League Cup dan juga di Premier League
Premier League 2 ini kompetisi U21-nya di Liga Inggris ya. Ibaratnya kayak di sini tuh waktu itu ESL U21 sekarang jadi EPA ya. EPA U20 ya. Iya, EPA jadi U20. Ini bisa dikatakan Premier League 2 ini adalah sebenarnya bukan hanya sekedar EPA, karena ini pemain-pemain yang baru pulih cedera yang pasti diturunin di situ untuk pemulihan, recovery. Jadi intensitasnya juga tinggi. Dan ketika pertandingan terbaru mereka tanggal 12 Februari kemarin, 11 atau 12 Februari kemarin lawan Manchester City di kandangnya City. Dan skornya 3-3. Dan ini adalah untuk kali kedua setelah pulang dari Piala Asia jadi kapten. Jadi di Premier League 2 ini si Justin itu sudah bermain 11 kali total dan rata-rata jadi kapten. Betul. Dia mencetak 4 gol dan sudah mendapatkan 3 kartu kuning. Artinya Justin Hubner ini memang andalan ya di tim ini, di tim cadangan ini, tapi cadangannya Inggris gitu loh. Cadangannya Liga Premier. Di tim U21 gitu. Kalau misalnya udah kapten gitu di tim U21-nya, memang ada potensi pasti akan menjadi pilihan untuk naik promosi. Entry by name-nya itu udah paling atas. Udah paling atas, entry by name-nya udah paling atas untuk ke tim senior. Dan itu sudah dibuktikan, dia pernah masuk ke dalam DSP untuk Premier League dan dia yang tercatat pertama sebagai pemain Indonesia pertama sebagai pemain yang bermain di Premier League ya, yang terdata di Premier League. Betul. Paling tidak nama dia di antara para pemburu bakat ya itu para ada di database lah. Itu di database gitu. Jadi not only dia orang Belanda tapi di Belanda, tapi dia di Inggris di kompetisi yang di dunia ini nomor 1 kan. Iya gitu. benar, sementara ini nomor 1 lah. Oke, kita sekarang tadi udah Bagot, Hubner di Inggris, kita beralih ke Belanda nih. Belanda ini ada Ivar Henner dan juga Rafael Strik. Ivar Henner sendiri bisa dibilang adalah salah satu pemain yang lumayan diandalkan lah di Jong Utrecht, tim satelitnya FC Utrecht. Kemudian dia sudah 2 kali masuk DSP, 2 kali main sebagai starter dan sekali bermain penuh di awal Februari. Ini tentunya menjadi hal yang baik ya bagi Ivar Henner terus mendapatkan kesempatan bermain, dan dia bermainnya di ST Divisi nih. Jong Utrecht ini di kompetisi kasta kedua Liga Belanda gitu. Jadi di Belanda itu sebenarnya kalau setiap tim itu hampir punya 2 tim ya. Betul. Jong Ajax, AZ Alkmaar, FC Utrecht, PSV itu punya Jong itu, dan sebenarnya ya sama, dia bisa main ke tim utamanya juga. Dan kalau kita lihat Ivar Henner, dia memang cukup diandalkan di kasta kedua, walaupun memang saat ini timnya belum di papan atas ya. Iya, papan bawah nyaris kayaknya zona degradasi Utrecht tuh. Utrecht tuh udah degradasi setahu gua. Peringkat ke-17 dari 20 tim. Iya, zona degradasi. Zona degradasi, dan ini sebenarnya ya PR juga buat dia dengan timnya tentunya. Tapi kalau secara individu menurut saya Ivar Henner ini cukup bagus dan sering diandalkan, bahkan di pertandingan terakhir walaupun timnya kesulitan untuk di papan bawah ya. Tapi dia memang jadi salah satu andalan, dan menurut saya ini juga ya kembali lagi ini soal jam terbang gitu loh. Iya, dia sudah bermain di 8 kali di Eerste Divisi. Menurut saya ini sebuah catatan yang bagus bagi Ivar Henner gitu. Dia bermain 8 kali, dia sudah sudah memberikan kontribusi gitu, dan ini menurut saya sih ke depan jam terbang ini memang yang dibutuhkan, karena kalau kemarin sebelum ke Piala Asia gitu banyak meragukan Ivar Henner, Justin Hubner kan tidak pernah main di tim utama gitu. Tapi kan dia tetap punya jam terbang, dan menurut saya nanti semoga ya U23 Piala Asia dilepas nih gitu. Jadi tengahnya itu udah ada 2 anak ini gitu, minimal agak tenang lah gitu. Iya benar, dan kita harapin memang terus berkembang ya para pemain muda yang berkiprah di luar negeri ini, karena memang mereka itu proyek jangka panjang sih teman-teman. Jadi harus bersabar dulu menunggu mereka, paling enggak 5 tahun aja. 5 tahun aja ini udah matang banget, dan mungkin mereka sudah bersaing di kompetisi kasta teratas di Eropa gitu loh. Oke, sekarang setelah Ivar Henner, sekarang ke Rafael Strik. Ya. Rafael Strik ini memang bisa dibilang belum juga menjadi andalan juga di lini depan dari ADO Den Haag sebenarnya. Dan ini berkompetisi sama kayak Ivar Henner di Eerste Divisi di kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Yang pasti pelatihnya ADO Den Haag ini bekas pelatih PSM Makassar ya. Dari J. Kalesic yang pernah di PSM Makassar, dan sejauh ini memang belum terlalu percaya ya. Tapi memang lini depan mereka juga punya komposisi cukup bagus, dan Rafael Strik seperti saya katakan tadi memang
memang ya sebagai striker atau pemain depan lah ya, dia memang kadang-kadang juga bermain lebih banyak main sayap kan sebenarnya. Iya, betul. Dia juga belum terlalu matang untuk ini, dan mungkin menurut saya itu juga balik lagi kan veto pelatih ya. Kalau dari catatan statistik dia baru bermain 3 kali itu, baru jumlahnya baru 55 menit. Gitu menurut saya di musim ini ya, dan belum menyumbang gol, assist dia belum undang, dan juga belum dapat kartu kuning, kartu merah juga gitu. Maksudnya artinya ini anak masih punya kesempatan berkembang lagi, dan Ado Den Haag kan memang sepertinya berusaha mengejar papan atas untuk bisa promosi. Jadi, iya, betul. Jadi ini menurut saya pertimbangan Kalezic adalah ya memang yang pemain yang dibutuhkan banget sama dia gitu. Iya, benar. Semoga si Rafael Struijk semakin matang dan semakin tajam di Ado Den Haag. Dan kita beralih ke Italia lagi, ke negeri pizza. Ada Jay Ijes. Jay Ijes ini back andalan dari Venezia, yang mana bermain di Serie B Italia. Ini tentunya dalam beberapa pertandingan terakhir pun dia menjadi pemain utama di Venezia setelah sempat sakit ya. Sempat sakit, absen cukup lama, dan sekarang sudah pulih, dan akhirnya dia menjadi andalan di Venezia. Ya, kita harapkan dengan semakin banyaknya menit bermain Jay Ijes, semakin matang permainannya, semakin bagus, ya itu akan berdampak ke timnas nanti saat memperkuat timnas. Mudah-mudahan nanti pas lawan Vietnam Maret dia main. Kalaupun dia tidak dibawa untuk April nanti, mungkin untuk TC gue juga nggak tahu ya. Mungkin untuk TC para pemain ini nggak dilepas kali Mas Es ya. TC di Dubai ya. Bisa jadi mungkin seperti itu, atau kurang berapa hari baru tapi kalau memang mereka kan kalau berkaca pada timnas Piala Asia yang kemarin ya, itu kan hampir tim starternya itu hampir 50%, bahkan mungkin 60-70 ya. Itu 23. Iya, kalau kita urutin dari Hernando Ari, siapa namanya, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Pratama masih ya, Asnawi enggak ya? Asnawi enggak, Asnawi, Humdar, Marcelino, Justin Humdar, Ivan Jenner, Marcelino, Rafael Struijk, Ramadan Sananta. Nah, jadi masih bisa, masih kerangkanya itu masih ada gitu. Iya, menurut Hoki Caraka juga masih. Hoki Caraka juga, iya. Jadi menurut saya kerangkanya masih ada, dan semoga itu kan PR-nya cuma biar klop aja sih sebenarnya, chemistry di menjelang turnamen kan. Betul. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalau ketambahan nama Jay Ijes sendiri akan semakin kuat lini pertahanan kita gitu. Nah, yang menarik adalah Sadil nih. Sadil gue bingung juga ya. Waktu sebelum Piala AC itu sempat ada kata-kata perpisahan, terima kasih apalah gitu kayaknya ya. Kayaknya dia pengen kayak pengen pisah gitu. Ternyata habis Piala Asia balik, bukan habis Piala Asia sih. Pas dia dicoret, ya kan? Desember dia udah balik ke Malaysia. Tahu lah, latihan lagi sama Sabah gitu loh, balik lagi ke Sabah. Tapi kalau saya sempat ngobrol sama dia, sama Sadil itu, dia itu sangat cocok dengan Ong Kim Sue. Iya. Dia sangat dan Ong Kim Sue sendiri di Malaysia dijuluki profesor sepak bola. Dia karena dia pelatih yang menghidupkan lagi asa timnas Malaysia U23 waktu itu juara di Jakarta ya. Jakarta. Sakit banget ya sakit itu. 2011 tuh Piala SEA Games 2011. Habis 2010 digituin, 2011 juga sama mereka juga itu benar-benar. Dan Kim Sue ini di sana memang dicap sebagai pelatih yang bisa menghasilkan banyak pemain muda, menghidupkan pemain muda. Aksyar Rashid, kipernya Khairul Fahmi Cemat, itu dari dia semua. Betul. Bukan Raja Gopal ya. Raja Gopal itu coba istilahnya ngambil dari U23 gitu. Jadi U23 ditangani si Ong Kim Sue ini cukup bagus, dan Sadil tuh nyaman. Sadil cerita bahwa dia nyaman dengan seorang Ong Kim Sue. Ong Kim Sue sendiri pegang Sabah cukup lama, hampir 3 musim, dan prestasinya walaupun sedikit turun musim kemarin ya 2023 sedikit turun, tapi kenyamanan itu mungkin yang dicari Sadil. Karena ketika memang agak berat sih mau lompat ke liga yang lebih tinggi dari Liga Malaysia, memang agak, tapi menurut saya dengan tetap di Malaysia, ini akan menjadi bagus buat Sadil. Karena kita tahu Sadil kan kalau di Indonesia ada aja masalah. Saya nggak tahu masalahnya, tadi ada aja masalah gitu. Di Persela ada masalah, di Bayangkara kemarin ada masalah gitu. Jadi udahlah di sana aja, dan sebenarnya itu anak baik gitu. Coba ya kadang-kadang kalau di Malaysia si Sadil ini punya tanggung jawab lebih kali ya. Jadi pemain asing lagi dia. Pemain asing saya statusnya. Gitu. Jadi
saya harus punya tanggung jawab yang berbeda gitu. Mungkin seperti itu. Ya nggak Sadil? Tapi yang kayaknya dia nih hari ini kita saat syuting itu Sabah lagi ini bermain tanggal 13 kita syuting ya. Iya, di lagi bermain di semifinal zona ASEAN AFC Cup gitu. Ya, kita berharap Sabah ya sebagai perwakilan ASEAN atau Malaysia bisa terus, walaupun memang ketemu sama ASEAN dulu ya. Kita berharap sih ini nanti Sadil bisa terus melaju hingga ke final AFC Cup-nya. Harapannya sih Sabah mengalahkan MacArthur ya. MacArthur Australia di tanggal 13 Februari 2024. Hari ini kita syuting. Iya. Sadil nggak bisa main, tapi di fase penyisian Sadil itu bermain 6 kali. Betul. Dengan timnya 4 kali menang, 2 kali kalah. Dia tidak mencetak gol tapi menyumbang 5 assist. 3 diantaranya untuk PSM. Jadi ketika PSM kalah 0-5 dari Sabah, 3 assistnya itu dari Sadil. Betul. Nah, selain itu yang menarik adalah 2 pemain Indonesia yang akhirnya berkiprah di Thailand. Rudolf Yanto Basna dan juga Asnawi Mangkualam, kapten timnas Indonesia di Port FC. Rudolf Yanto Basna di Prachuap, PT Prachuap. Dan memang kedua pemain ini masih belum dapat kesempatan bermain ya. Ini ada dua cerita sebenarnya. Jadi yang satu ceritanya sedikit turun, yang satu akhirnya kembali. Kita dari Yanto Basna dulu lah. Yanto Basna itu terakhir di PT Prachuap juga 2021 terakhir. Dia cedera parah. Dia pulang menyelesaikan kuliah sampai akhirnya selesai S2. Sempat gabung Bayangkara di 2023 ya. Iya betul. Terus Kalteng Putra. Pindah ke Kalteng Putra. Tapi drama Kalteng dia nggak ikut. Dia udah keluar duluan. Ya. Nah Yanto ini komitmen menyembuhkan sakitnya, cederanya. Dan itu kerennya dia mengisi tidak bisa main bola dalam kompetitif dengan sekolah dan lulus S2. Itu betul. Menurut saya keren banget. Lalu ketika mereka dapat kembali, Prachuap ternyata masih menerima dia. Karena memang salah satu pemain yang pasangan dia di lini belakang itu masih ada. Horahovac namanya, pemain dari kalau nggak salah Serbia. Dia masih ada dan diterima kembali di bursa transfer Thai League kedua. Dia masuk lagi bulan Januari dan meski belum main, Yanto sudah merasakan kenyamanan karena tim lamanya dia dan timnya masih menerima lagi, dan ini semoga menjadi kebangkitan Yanto karena Yanto Basna itu masih pengen ke timnas eranya Sintayong. Oh iya, benar. Dia sempat ngobrol dengan Sintayong waktu kita main lawan Taiwan di kualifikasi Piala Asia 2022 yang di Buriram kalau nggak salah itu ya, lawan Taiwan itu sempat ketemu kan si Yanto Basna sama si STY gitu, dan ada harapan sebenarnya gitu, tapi ya memang cedera dan lain sebagainya. Jadi harapannya adalah Yanto ini bisa balik lagi ke perform terbaiknya. Sedangkan Asnawi sebenarnya nih, ini sedikit rahasia nih. Dia sebenarnya masih pengen lanjut di Liga Korea. Tetapi memang negonya tuh harus cepat gitu, dan terpaksa ya dia menerima tawaran dari Port gitu. Sebenarnya agak-agak berat di Port, bukan apanya ya, karena di Port itu dia punya Philip Lawler, salah satu bek kanan terbaiknya timnas Thailand. Walaupun 2 musim terakhir Philip Lawler itu cedera, pemain ini kelahiran Jerman kalau nggak salah. Ini salah satu bek terbaik dan dia udah mulai bisa pulih lagi, dan ini harus bersaing dengan Asnawi gitu loh. Nah ini tentunya juga PR, dan semoga Asnawi ya walaupun di Thailand sebenarnya grade turnamennya agak turun juga sebenarnya, walaupun di Asia tetap terbaik tapi agak turun. Semoga Asnawi bisa improve gitu. Kontraknya 1,6 bulan, jadi 1,5 musim. Oke, 1,5 musim ya. Lumayan juga sih, tapi seenggaknya dia tetap ada di level kompetitif, dan Port FC ini adalah salah satu tim papan atas di Thailand yang pastinya punya ketua umum FAT sekarang, Federasi Sepak Bola Thailand. Ya kita harapin Asnawi bisa terus berkembang, bisa bersaing mendapatkan tempat di tim utamanya Port FC, karena itu bagus buat dia untuk apalagi dampaknya ke timnas Indonesia nantinya. Itu kan muaranya pasti ya. Iya. Oke, udah kita bahas semuanya. Mudah-mudahan banyak banget informasi. Satu lagi, Arhan. Oh iya, Pratama Arhan. Iya, kita lupa Pratama Arhan. Jadi belum habis, teman-teman. Pratama Arhan ini di Suwon FC. Pratama Arhan ini di Suwon FC, dia belum ikut uji coba saat kita syuting ini. Terakhir ketika lawan Bayangkara FC, gue kebetulan datang juga langsung di sana. Dia cuma nonton. Dia cuma
di bench saja, dia ikut pemanasan tipis-tipis. Memang alasannya pertama yang gue dengar sih dia emang kemarin juga baru habis sakit ya di rumah sakit. Iya benar. Terus kemarin juga kalau kata pelatihnya tuh kemarin ada jadwal padat yang memang harus dilakukan oleh Pratama Arhan sehingga pada laga melawan Bayangkara FC tuh belum bisa dimainin dia. Dan dia belum bisa memastikan juga apakah akan dimainin juga ketika uji coba lawan Persib nanti tanggal 14, lawan Dewa United tanggal 16. Tapi kalau gue ngeliat dari kemarin dia pemanasan, main bola apa segala macam, fit sih anak ini, tinggal nunggu waktu aja dimainin gitu. Kalau untuk main sekedar nggak sampai full ya mungkin harusnya sih bisa Pratama Arhan gitu untuk dimainin di uji coba setidaknya lawan Persib nanti kayaknya mungkin bisa diturunin anak ini. Yang pasti saya berharap tanggal 30 April dia main lawan Suwon, main lawan klub JCC Lingard ya. Iya. Dan JCC Lingard di marking sama si Pratama Arhan seperti Garnacho di marking sama Asnawi. Iya, tapi kalau misalkan kita nggak lolos semifinal juga, bisa jadi. Oh, iya. Kan target semifinal nih. Kalau misalnya Arhan dipanggil ke timnas U23, ikut ke saya harus membela Suwon atau membela timnas dia. Itu makanya ya kan masih ada putaran kedua sebenarnya juga. Iya sih. Itu sih. Ya udah, oke. Udah semua kita bahas. Mudah-mudahan Pratama Arhan cepat pulih dan bisa dapat tempat di Suwon FC karena ini juga masih masa pramusim ya. Suwon FC karena kompetisinya baru mulai Maret. Ya mudah-mudahan Arhan cepat adaptasi dan menit bermain dia lebih banyak dibandingkan ketika dia di Tokyo Verdy. Itu kan yang dipengenin sebenarnya. Iya. Gitu. Oke teman-teman, thank you banget buat semua yang udah nonton Discord kali ini. Jangan lupa untuk follow seluruh sosial medianya dari Skor Indonesia, baik itu X, kemudian Instagram, YouTube, TikTok. Jangan lupa YouTube-nya juga terus di-subscribe karena kita sudah 100.000. Mudah-mudahan terus sampai 1 juta, ya gak Goy? Dan yang pasti kita ada di Noise, kalau mau dengerin kita, dan teman-teman juga kalau butuh sepak bola yang mendalam, yang terutama sepak bola Indonesia, sepak bola Asia Tenggara, skor.id itu lengkap banget. Jadi kemarin kita nulis, kebetulan saya nulis gitu, Liga Singapura memperbaiki cara pembinaannya aja ada. Jadi itu yang paling penting. Oke. Dengan demikian, gua Resatnan, saya Resto. Sampai jumpa lagi.